di Gudang Studio, studionya anak SMA Islam Sidoarjo. Di sini kita akan mengaji tentang pentingnya niat dalam belajar. Di sini kita udah ada Ustaz Arif Rahman Hakim selaku guru PAI di SMA Islam Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Gudang Studio SMA Islam Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pentingnya niat dalam belajar. Perlu diketahui bahwa profesi itu yang mirip pada dua, yang satu guru dan yang kedua guru. Dalam kitab Ilmu Ta'lim dijelaskan bahwa ilmu itu ada dua, satu ilmu fikih dan kedua ilmu bergerak. Ilmu fikih untuk agama, kemudian ilmu bergerak untuk kesehatan. Karena sehat dan beragama ilmu, ya sekali lagi, ilmu ada dua. Ada ilmu fikih untuk modal agama kita, kemudian ada ilmu kedokteran untuk kesehatan kita. Makanya nanti akan kita bahas juga profesi yang sama ini, guru dengan dokter. Karena guru dan dokter sama-sama mengobati. Guru mengobati kebodohan, kemudian dokter mengobati penyakit. Orang belajar tidak selamanya mendapatkan ilmu. Orang berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah atau lulus dari sekolah, tidak semuanya mendapatkan ilmu. Tidak sedikit orang yang mulai dari TK, mulai dari SD sampai lulus kuliah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka justru itu yang akan kita bahas. Kenapa? Syekh Azharuddin dan Kitab Ilmu Ta'lim didesak oleh santri-santrinya, oleh saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya itu mengarang kitab yang namanya Kitab Ilmu Ta'lim. Karena melihat fenomena seperti itu, banyak orang belajar ternyata tidak mendapatkan ilmu sama sekali atau tidak berkah ilmunya. Ternyata sekarang juga sama. Fenomena seperti itu sama. Banyak orang lulusan kuliah, banyak orang lulusan S1, S2 sambat nganggur. Kenapa? Kata Syekh Azharuddin bahwa kemungkinan besar hal itu dikarenakan salahnya dalam mencari ilmu. Karena banyak belajar ilmu tapi salah jalannya. Orang mau ke Surabaya tapi malah pakai pesawat. Padahal jalannya dekat. Dari Sidoarjo ke Surabaya pakai pesawat. Sudah di atas kalau ke Jakarta, Bandung. Padahal tujuan mau ke Surabaya. Selain itu, ya, dalam kitab Ilmu Ta'lim ada bahasan atau pasal yang menerangkan tentang pentingnya niat dalam belajar. Hal ini didasari dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ironisnya orang belajar itu banyak yang
karena didesak kewajiban, karena didesak perintah orang tua, karena desakan kewajiban negara, wajar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Sekarang sudah wajar 12 tahun. Itu karena desakan pemerintah. Gak ada niat warga negara Indonesia dalam belajar itu. Kalau fenomena masih banyak yang mengganggu, saya yakin ketika proses belajarnya itu ada yang salah. Jadi seazan uji hentikan bahasan tentang pentingnya niat dalam mencari. Seandainya orang belajar itu posisinya sama dengan orang yang mau berobat. Orang berobat itu pasti yakin pasti berangkat dari rumah itu dia punya niatan berobat, niat mencari tahu obatnya apa, niat memeriksakan diri apa kekurangan ya kesehatannya itu ke dokter. Akhirnya apa? Karena niat itu dia mendapatkan hasil. Dia melakukan proses yang sedemikian rumit. Tadi yang harus daftar dulu, menyerahkan KTP, ngantri. Tapi mereka melakukan proses itu tidak mengeluh. Berbeda dengan orang belajar. Orang belajar datang kemudian dikasih pelajaran sumpah. Karena memang ketika berangkat mereka itu tidak punya niat. Nah, dia sumpah. Coba kalau dia niat, kalau mereka niat, jangan bisa itu. Mau nanti, mau panas-panas apa aja. Jadi kunci utamanya ada di niat. Karena dengan niat mereka akan melakukan, akan bela-bela diri meskipun tidak nyaman, ngantri atau apa, panas-panas, pulang siang, karena sudah niat mereka akan melewati proses itu dengan senang. Sama dengan orang ketika belajar. Mungkin hanya itu ya, yang bisa disampaikan pentingnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materinya menarik nih Ustadz. Kan buat kayak kita yang kadang izinnya sekolah tapi niatnya bukan cari ilmu tapi cari uang sangu, kayak cuman ketemu temen, bisa aja izinnya sekolah tapi ternyata bolos, niatnya nggak cari ilmu tapi niatnya bolos sekolah. Nah itu ini kan ada yang mengganjal gitu kan Ustadz. Aku kayak ilmu tidak berkah karena kemungkinan besar salah cara mencari ilmu atau salah jalannya. Ini salahnya di mana, dalam konteks apa? Bisa dijelaskan lebih rinci? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ilmu itu bisa didapat, mudah untuk didapat. Tapi tidak semua ilmu itu, orang yang sudah mendapatkan ilmu, ilmunya berkah. Kadang orang mencari ilmu saja, ilmunya nggak dapat boro-boro berkahnya. Karena tadi ya, salah satu alasannya kata Syekh Az-Zarnuji karena mereka salah niatnya. Sama dengan ketika orang mau beli sesuatu, ya. Sebetulnya dia butuhnya pakaian, apa istilahnya baju. Tapi karena dia nggak punya niat, pokoknya saya budal, saya berangkat ke mall bawa uang 100.000, ya enggak, pokoknya saya berangkat ke mall bawa uang 100.000, padahal kebutuhannya itu adalah baju. Ya. Karena niatnya cuma sekedar ke mall, akhirnya ketika nyampe di mall banyak diskon, banyak promo.
Kebetulan yang diskonnya bukan baju, celana. Akhirnya dia beli celana. Ya. Nggak dapat bajunya, celananya yang dibeli. Nah, itu. Sama dengan mencari ilmu, ya, sama dengan belajar. Orang berangkat keluar dari rumah itu banyak yang bisa dilakukan. Entah itu ngopi, entah itu ngobrol dengan teman, entah itu main ke mall. Tapi kalau sudah didasari niat dari berangkat dari rumah ke sekolah itu, niat saya berangkat nyampe sekolah belajar. Tapi kalau nggak didasari niat, saya yakin datang ke sekolah itu karena tadi ya, keluar dari rumah itu banyak sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, karena nggak fokus akhirnya bisa belakrak kemana-mana gitu. Nah, jadi salahnya itu ya, salahnya para pelajar dalam belajar itu karena mereka tidak memegang teguh niatnya, bahkan tidak niat sama sekali, pokoknya budal gitu ya. Gimana caranya biar kita itu bisa ngokoin niatnya tadi, biar kita itu jadinya beneran niatnya dari rumah, sekolah, cari ilmu gitu kan. Banyak cara kita keluar gitu kan. Kita keluar itu kan banyak. Aku pengen Pak. Bentar. Bisa ditekan ini Pak. Keluar gimana? Kita kayak keluar dari rumah kan pasti awal niat itu kan belajar. Tapi ternyata pikirannya bisa niatnya bercabang-cabang, nggak cuma belajar. Nah itu gimana cara kita ngokohinnya? Orang bisa plan ya, plan dalam melakukan sesuatu karena tidak ada niat. Sama dengan orang sholat. Orang sholat kadang ya, nek niatnya gak temenan, sholatnya pasti belakrak mikirin utang, sholat mikirin tugas, sholat mikirin sesuatu yang tidak perlu ya. Karena gini, niat itu dalam hati dikuatkan dengan keyakinan aku ini sholat ngadep Gusti Allah. Jadi misalkan kita berangkat dari rumah ke sekolah itu harus didasari niat. Lah niat itu bisa muncul kalau ada suatu keperluan. Terima kasih materinya Ustadz Arif. Semoga kita bisa menerapkan materinya tadi. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.